Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, iroda, inayah dan taufiknya sampai subuh kali ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua telah mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan Puri Serpong, yang saya hormati para jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhwan, yang semuanya mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kajian kita pada subuh kali ini judulnya tentang mudik, lebaran, dan hukum bagi orang yang musafir. Ya, karena kebiasaan di Indonesia itu setiap tahun selalu ada mudik. Nah, nanti hukumnya apakah seseorang itu musafir itu yang dianggap sah, musafirnya itu boleh berbuka itu bagaimana keadaannya, syaratnya. Jadi jangan sampai nanti para jamaah mudik, musafir, tapi tidak memenuhi persyaratan fikih, ya, itu yang harus kita hindari. Karena tradisi kita mudik ini sudah menjadi kebiasaan. Tapi terkadang dalam prakteknya tata caranya itu tidak sesuai, ya. Itu ada waktu-waktunya, Pak. Kita harus pergi jam berapa, ya. Itu harus kita ketahui. Sebagai rujukan saya bawa kitab Ilamul Anam. Ini syarah kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kitabnya halaman 421. Jadi ada dasarnya hadisnya, ya, untuk kita kaji pada subuh kali ini. Saya yakin di Puri Serpong ini pasti banyak yang mudik, ya. Pasti, ya, nanti menjelang hari raya. Pada jamaah yang dirahmati Allah, kita bagi beberapa hadis, 3 atau 2 hadis. Nanti kesimpulan hukumnya seperti apa. Setelah itu kalau ada tanya jawab silakan. Kalau tidak ada ya langsung kita pulang, ya. Biasanya habis subuh pada tidur, ya. Tapi ini ada kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musafir Bidril Musafir. Judulnya tentang keringanan berbuka bagi orang yang sedang dalam perjalanan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fatih. Hadis dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ketika tahun pembebasan kota Mekah. Ini sejarahnya di Ramadan, di bulan suci Ramadan. Jadi dulu pembebasan kota Mekah itu terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi Nabi beserta rombongan dari Madinah berangkat ingin menaklukkan kota Mekah. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Fasoma, Nabi berpuasa saat itu. Hatta balagha Qura'ul Ghamim, sehingga sampai di daerah Qura'ul Ghamim. Ini adanya di Mekah, ya, adanya di Mekah. Sampai udah mau di kota Mekah, Nabi masih tetap berpuasa. Pasoman nas, maka karena melihat Nabi puasa, pasoman nas, maka semua manusia berpuasa, termasuk para sahabat beserta rombongan. Sumadaan di qadahin min ma'in faropahu hatta nadronas ilahi pasariba.
untuk membawakan air. Ya, kalau kayak kita, Nabi minta botol aqua lah, atau minta beberapa teguk air, ya, minmain. Farofahu, kemudian Nabi meminum air itu hatta nadorona sulaihi pasariba. Karena melihat Nabi udah berbuka, udah minum air, maka seluruh sahabat manusia saat itu ikut juga minum berbuka. Faqila lahu, kemudian ba'da dzalika para sahabat bertanya kepada Nabi, inna ba'dun nasi qad shoma, sesungguhnya sebagian manusia sahabat yang ikut rombongan ini ada yang tetap berpuasa ya Rasulullah, dia gak berbuka. Nah itu gimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usatu, ulaikal usatu. Kata Nabi, orang yang demikian itu termasuk orang yang maksiat, artinya orang yang tidak mengikuti perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Ya, jadi hadis yang pertama secara singkat, ketika Fathu Mekah, Nabi beserta rombongan berangkat menuju kota Mekah, kemudian udah mau sampai di kota Mekah, di daerah Qurail Qumim. Ini kalau kita pergi haji atau umroh pasti kita tahu lah, ya, pasti kita tahu nanya daerah Qurail Qumim, ya. Karena Nabi puasa, para sahabat berpuasa ikut sama seperti Nabi. Kemudian Nabi setelah itu minta dibawakan, ya, air, ya, biqadahin min ma'in, di tempat untuk berminum. Lalu Nabi minum berbuka, maka manusia yang melihat Nabi minum, maka para sahabat pun ikut minum berbuka. Tetapi ada sebagian sahabat lain yang tetap berpuasa. Makanya para sahabat itu bertanya, faqila lahu ba'da dzalik inna ba'da nasi qad shoma. Ya Rasulullah, ada sebagian sahabat yang tetap berpuasa karena ini perjalanannya di Mekah ini udah sore hari, Pak. Ya, udah mau beduk. Ya, ini udah sore nanti dalam sejarah. Makanya ketika ada sahabat yang sebagian masih berpuasa, padahal Nabi sudah minum, sudah berbuka, lalu kata Nabi, ulaikal usatu, orang yang demikian adalah orang yang maksiat, dalam pengertian orang yang tidak mengikuti perintah Nabi, ya. Itu disebutnya usatu, ya. Itu hadis yang pertama, ya, gambarannya. Wa fil dalam sebuah lafaz, faqila lahu inna nasa qad saqqa alaihi musya wa inna ma yaquluna fi ma fa'alta pada bi qadhin min ma'in ba'dal asri. Nah, ini makanya di dalam lafaz yang lain ba'dal asri, setelah sholat asar, pasariba, maka para sahabat bingung. Dalam sebuah lafaz dijelaskan, ya Rasulullah, sesungguhnya sebagian para sahabat manusia yang ikut rombongan Nabi ini sudah sangat lelah, qad saqqa alaihi musya. Ini udah capek, udah kelelahan, udah gak kuat untuk berpuasa, ya, karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bapak kalau pergi haji atau umroh dari Madinah ke Mekah itu kalau naik bus ya sekitar 6 sampai 7 jam. Itu kalau naik bus. Kalau naik kereta cepat ya paling juga gak sampai 2 jam. Cuma ongkosnya lumayan kalau naik kereta cepat. Makanya nanti Bapak kalau ada rezeki melaksanakan ibadah umroh, saya doain mudah-mudahan pada pergi umroh atau haji nanti sekali-kali naik kereta cepat, ya, ya memang ongkosnya lumayan lah, ya. Itu jaraknya singkat dari 6 jam
jadi 1,5 jam ya atau 2 jam sampai selesai. Tapi resikonya ongkos mahal ya. Jadi dalam sebuah lafaz banyak sahabat yang mengatakan bahwa perjalanan ini sangat melelahkan sampai menyulitkan ya untuk berpuasa, akibat berpuasa ya dalam perjalanan ini capek sekali. Waqad saqqa alaihi musya wa inama yanzuruna fi ma fa'alta faja'a bi qadhin min ma'in bi ba'dil asr. Ya, kemudian para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ba'dal asri, setelah sholat asar, karena melihat sahabat udah pada kelelahan, udah capek, perjalanan jauh. Ya, bayangkan kalau dulu masih transportasinya pakai onta, perjalanan sangat lelah. Kemudian sahabat melihat Nabi minta dibawakan ya tempat untuk air minum setelah sholat asar, lalu Nabi minum fasariba, maka para sahabat ikut minum karena Nabi sudah minum. Rawahul Muslim ya. Ini dalam suatu lafaz yang lainnya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua ya, hadisnya singkat aja. Yang penting pada dengerin, jangan pada tidur ya. Hadis yang kedua, wa an Hamzah bin Amrin al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis yang kedua dari Hamzah bin Amr annahu qala, sungguhnya ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatin ala siyam fi safar. Nah, kalau hadis yang kedua ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatin ala siyam fi safar. Ya Rasulullah, badan saya ini sehat, saya kuat untuk berpuasa meskipun dalam perjalanan. Wah, kalau ini lain juga. Ya, dan ada orang yang menempuh perjalanan itu fisiknya kuat sekali. Ya, kalau bapak umpamanya pergi ke Jawa, saya kalau jemput anak di Jombang pesantren, itu perjalanan berapa jam itu ke Surabaya, itu ada supir yang kuat itu. Ya, paling berhenti hanya di rest area 1 atau 2 kali. Ya. Nah, ini di hadis yang kedua dari Hamzah ini ada sahabat yang ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyam fi safar. Badan saya sehat, kuat, saya tetap berpuasa meskipun dalam perjalanan. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, fahal alayya junahun, apakah saya berdosa, apakah saya salah kalau saya tetap berpuasa meskipun dalam perjalanan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi menjawab pertanyaan sahabat itu, hiya rukhsatun minallah, faman akhraja biha fahasanun, wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Kata Nabi, berbuka dalam perjalanan itu adalah rukhsatun minallah, itu adalah keringanan kasih sayang Allah bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Faman akhraja biha, barang siapa yang mau ngambil rukhsah kasih sayang Allah ini dengan berbuka, fahasanun, maka itu bagus, baik, silakan. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Tapi kata Nabi, barang siapa yang masih kuat, masih demen untuk berpuasa, fala junaha alaih, maka tidak berdosa, tidak salah, dia boleh tetap berpuasa kalau merasa dirinya masih kuat. Nah, itu 2 hadis ya. Nanti kita simpulkan perbedaan yang terjadi dalam hadis-hadis yang ada di kitab I'lamul Anam, syarat dari kitab Bulughul Maram.
Wa asluhu fil muttafaqun alaih min hadisin Aisyah, dan asal ya matan hadis yang ada diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah, anna Anjata bin Amr al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi. Aisyah ini salah satu istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Jadi satu-satunya istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah, lebih dari 5.000 hadis, ya. Ini perempuan yang soleha, yang cerdas, yang pintar, yang banyak meriwayatkan hadis, karena dia sering sekali, ya namanya istri pasti tahu betul apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya sahih, Pak. Hadisnya sahih, ya, rata-rata sahih, ya, dari Aisyah, dari Anas bin Malik, dari pembantu Rasulullah, ya, yang tahu tentang kehidupan Rasulullah. Nah, dalam riwayat Aisyah dikatakan bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini rajulun asrulus saum, apa asumu bisafar. Nah, kalau hadis yang ini sama maknanya, bahwa saya ini seorang laki-laki yang mampu untuk berpuasa. Apa asumu bisafar, apakah saya puasa aja lah dalam perjalanan? Ya sama, cuma beda kalimat-kalimatnya aja, tapi substansinya, maknanya sama, ya, cuma lafadznya yang berbeda. Apa asumu bisafar? Sahabat itu, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, apakah saya puasa saja kalau saya mampu kuat untuk berpuasa dalam perjalanan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi menjawab, sum in sita, kalau kamu mau puasa silakan, kalau kamu kuat silakan, kata Nabi. Wa aftir in sita, kalau kamu mau buka juga silakan. Jadi Nabi ngasih kebebasan. Kalau kamu mau puasa silakan, kalau kamu mau buka juga silakan, dengan kalimat yang berbeda. Kalau yang tadi hiya rukhsatun minallah faman akhraja biha fa hasanun. Kalau hadis dari yang pertama sama dari Hamzah, cuma jawaban Nabi, berbuka dalam perjalanan itu rukhsah, kasih sayang Allah. Kalau kamu mau ambil ya bagus, tapi kalau kamu lebih suka untuk berpuasa ya silakan, tidak dilarang, boleh, tidak berdosa. Tapi kalau di lafaz hadis dari Aisyah itu Nabi menjawabnya in sita wa abdir in sita. Kalau kamu mau puasa monggo, mau buka juga monggo, silakan, tidak dilarang, kata Nabi. Silakan, terserah sampean saja, yang tahu fisik, kekuatan, kemampuan diri kita, ya, yang tahu diri kita masih ya, nggak dilarang, kata Nabi. Cuma kalimatnya kalau yang kedua ini Nabi cuma mengatakan sun in sita wa abdir in sita. Tapi kalau yang pertama tadi Nabi menjelaskan bahwa berbuka ketika dalam perjalanan itu adalah rukhsah, kasih sayang Allah, keringanan Allah bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau kamu mau ambil itu hukumnya baik, bagus, boleh, ya. Kalaupun kamu mau puasa, fala gunaha alaih, tidak berdosa, tidak dilarang, diperbolehkan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, dikit lagi, ya, istinbatul ahkam wal fawaid. Sekarang kesimpulan hukum. Nah, ya, kesimpulan aja langsung, jangan lama-lama nantinya. Yang pertama, al hadisani yadullani
dua hadis yang sudah tadi saya bacakan, yang tadi dari Hamzah, dari Jabir, yadullani ala masuliyatil fitr lil musafir di Ramadan. Itu menunjukkan tentang syariat diperbolehkannya berbuka dalam perjalanan bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi ada syariatnya, Pak, ada dalilnya yang menjelaskan orang yang berpuasa boleh berbuka. Wa annahu yajuzu lahu ayyasuma idza qadara ala saum bi ghairi masaqatin kama huwa wadihun min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadis Jabir. Tetapi dari hadis yang dibacakan tadi diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa, ya, untuk tetap berpuasa kalau memang dia merasa kuat dan tidak ada masalah, tidak ada masalah, ya, dia diperbolehkan berpuasa, ya, tidak dilarang kalau dia masih mampu, kalau dia masih kuat untuk berpuasa. Itu hadisnya tadi ada, ya. Jadi meskipun hadis membolehkan untuk kita berbuka, tapi kalau memang kita mampu, tidak ada masalah, tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang menyulitkan bagi kita untuk tetap berpuasa, kita mampu, itu diperbolehkan, tidak dilarang untuk kita tetap berpuasa. Itu yang pertama kesimpulannya. Wa bidzalika qala jamaahiru ahlul ilmi min as-sahabah wa tabi'in wa min ba'dihim wa fuqahaul amsar wa minhum al-a'immatul arba'ah innahu yajuzu lil musafir ayyasuma wa yajuzu lahu ayyufatir. Kesimpulan yang kedua, pendapat jumhur ulama dan imam madhab yang empat, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, diperbolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk tetap berpuasa, dan diperbolehkan juga orang yang sedang dalam perjalanan untuk berbuka. Itu kesepakatan imam madhab, ya, dan para sahabat tabi'in. Jadi banyak sekali yang sepakat dengan kesimpulan hukum yang kedua ini. Jadi bagi orang yang mampu berpuasa, kata jumhur, kata imam madhab, termasuk madhab kita Imam Syafi'i, itu diperbolehkan berpuasa. Kalaupun ada yang buka, itu juga diperbolehkan untuk berbuka. Contohnya nanti bapak kalau mudik sekeluarga, mungkin anak kita berbuka, tapi kalau bapak merasa masih mampu, bapak nggak buka, silakan, bisa saja berbeda-beda, ya. Karena di Al-Quran, ya, silakan kalau mau berbuka, tapi kalau mau tetap berpuasa juga diperbolehkan, ya, itu tidak dilarang. Yang ketiga, wajah baru zahiriyah illa annahu la yajibu shaum bi safar anil qarbi bal man siyama bi safar bi Ramadan wajib alaihi qadahu fi Ramadan. Nah, ini ada pendapat yang ketiga, agak nyeleneh nih, Pak. Ini pendapat zahiriyah, kelompok Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Jadi dalam sejarah mazhab di dunia Islam, selain mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, dulu itu ada mazhab namanya mazhab Zahiriyah. Ini kelompok Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Itu ada dulu. Jadi di luar mazhab yang empat ada kelompok mazhab Zahiriyah. Kelompok mazhab Zahiriyah ini kelompok yang melihat terhadap teks hadis saja. Dia mau pokoknya nggak macam-macam, Pak, nggak pakai rogi, nggak pakai, pokoknya kalau hadisnya udah begitu ya begitu. Itu namanya kelompok Zahiriyah. Pimpinannya Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Dulu sangat terkenal, Pak, di beberapa negara ada. Tapi kalau sekarang udah hilang, Pak, karena nggak ada
pengikutnya mereka melebur ke salah satu mazhab yang empat, bisa ke Imam Hanafi, ya, itu yang paling banyak. Nah, kalau kata mazhab Zahiri, ila anahu la yajuzu bisa baralil. Kalau kata mazhab Zahiriyah mah enggak boleh berpuasa. Enggak boleh berpuasa kata dia. Bahkan barang siapa yang berpuasa dalam perjalanan di bulan Ramadan, wajib alaihi qada, dia wajib mengqada puasa. Pokoknya kalau lagi perjalanan membuka aja, minum aja, makan aja udah. Kata mazhab Zahiriyah. Kan teks hadisnya begitu. Sampai Nabi bilang baulai kalusot, orang yang tetap puasa, kata Nabi, kalau di konteks teks hadis yang pertama dari Jabir itu termasuk orang yang maksiat dalam pengertian dia tidak taat dan patuh kepada perintah Nabi, karena Nabinya sudah berbuka. Makanya kata Imam Abu Dawud Al-Zahiri, pokoknya kalau orang dalam perjalanan buka aja, nggak boleh puasa. Bahkan kalau yang puasa, ya, wajib alaihi qada, makanya dia wajib qada, ya, wajib qada. Nah itu yang harus kita lihat pendapat dari Imam Abu Dawud Al-Zahiri. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, ya, syarat bagi orang yang akan bepergian biar dia disebut musafir boleh berbuka menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini saya baca nih. Ya, lakin al-hadis nama yadullu ala jawazi dzalika fi haqqi man kana bil laili musafiran idza nawasiyat jajalahu ayufattira fin nahar. Nah, ingat nih, ini poinnya di sini nih, bedanya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, bagi orang yang akan musafir berangkat melakukan perjalanan, dia boleh berbuka ketika dalam perjalanan di bulan suci Ramadan. Syaratnya dia berangkatnya harus tengah malam, ya, bilaili musafiran ijada wasiat jajalahu ayufattira bin nahar. Jadi syaratnya itu kata Imam Syafi'i, dia berangkatnya tengah malam, dia niat untuk berpuasa, ya, dia sudah niat dari habis sholat tarawih, ya, kemudian dia berangkatnya tengah malam, jajalahu ayufattira bin nahar, dia baru boleh nanti ketika dalam perjalanan melakukan perjalanan musafir, baru dia boleh berbuka di siang hari. Jadi syaratnya itu berangkatnya tengah malam. Jadi kalau Bapak mau mudik, mau disebut musafir, berangkatnya jangan habis subuh. Berangkatnya harus tengah malam sebelum subuh, jam 3, ya, setengah 3, setengah 4, pokoknya sebelum subuh itu harus sudah meninggalkan rumah. Sama kayak kita sholat qashar kan begitu, Pak. Kita kalau mau sholat qashar dalam perjalanan, syaratnya kitanya harus sudah keluar rumah, sudah beda kecamatan kalau saya nyebutnya. Kalau Bapak dari Sentu minimal ya udah sampai di kecamatan Serpong atau kota Tangerang. Nah itu syarat dia boleh mengqashar. Ya kalau masih tidak libat mau perjalanan udah dikosor di sini maka biasa. Dia pokoknya harus sudah keluar rumah, minimal beda kita kecamatan. Itu syaratnya, Pak. Ya. Jadi nggak setiap orang yang musafir sampai itu boleh qashar, dia harus memenuhi syarat. Kata Imam Syafi'i, seseorang boleh berbuka siang hari di bulan Ramadan ketika dalam perjalanan. Syaratnya dia harus keluar rumahnya bilail tengah malam, ya, sebelum subuh. Wa huwa madhhabu Syafi'i wal Hanabilah wa aujabal Hanafi wal Maliki alaihi salam. Kata
Ini pendapat Imam Syafi'i, Hambali, dan beberapa imam madhab. Jadi ini perlu diingat nih, kalau Bapak pengen sah buka puasanya siang hari di bulan Ramadan dalam perjalanan mudik, Bapak keluar rumahnya harus sebelum sholat subuh. Perlu diingat-ingat nih Pak, ya. Kemudian nih perlu diingat, amaman nawasahum wa huwa muqimun summa safara bi asna'in nahar fama anahul jumhur. Nah ini teksnya nih lihat. Barang siapa yang niat puasa, Bapak di sholat tarawih niat puasa, nawa itu sauma qadim biasa lagi. Wa huwa muqimun, dia penduduk situ, summa safara bi asna'in nahar, kemudian dia berangkat mudiknya itu siang hari. Habis sholat subuh berangkatnya jam 10, jam 11, jam 9, biasanya ada tengah hari. Apa? Bagaimana ahlu jumhur, maka kata jumhur ulama itu dilarang, tidak boleh, tidak sah nanti kalau dia berbuka siang hari di bulan suci Ramadan, karena dia berangkatnya udah asnain nahar, udah siang gitu. Jadi berangkatnya siang. Ini tuh terkadang ada orang mudik semaunya aja Pak, lalu dia buka aja, ya. Lalu kalau ada yang nanya gitu, nah terus dia kalau buka itu siang hari di bulan Ramadan meskipun dia dalam perjalanan, alasannya apa? Pasti kan begitu Pak, betul nggak? Banyak yang nanya. Dia berbukanya itu bukan alasan safar boleh berbukanya, tapi bisa karena alasan sakit, nah, atau alasan yang lainnya. Kalau alasan safar dia tidak boleh, karena kata jumhur ulama, kata Imam Syafi'i dan sebagian madhab termasuk Hambali, tidak boleh, ya, tidak boleh berbuka, ya, karena dia berangkatnya di asna'in nahar, di tengah siang hari, ya. Di hadis Jabir tadi ada hadis Jabir ada, lakinna istidaluhu bi qat'i anna iftara Nabi sallallahu alaihi wasallam yattabiqu ala suratil ula dia kana fi mawdi'in ba'da Madinah iddat layalin, ya. Kalau Nabi kok boleh buka puasanya tadi di hadis kan habis asar Pak, betul Pak? Oh itu boleh. Bapak perlu ingat, Nabi itu perjalanannya iddat layalin, sudah beberapa hari. Karena kan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu nggak cukup sehari, dia sudah berhari-hari, udah iddat layalin gitu. Jadi kalau Bapak mau ngikut Nabi, ya harus perjalanannya sudah beberapa hari baru nanti boleh, ya, boleh dilakukan seperti itu biasanya. Nahar boleh Bapak berbuka dengan alasan musafir. Tapi kalau perjalanannya hanya satu hari dan lain sebagainya, itu menurut mazhab Syafi'i, orang yang berangkatnya asna'in nahar siang hari itu bagaimana ahlu jumhur, para jumhur ulama melarang bagi dia untuk berbuka di siang hari meskipun dia sedang dalam perjalanan. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kata ulama kalau jarak tempuhnya musafir itu, ya kata Imam Syafi'i 83 kilo itu sudah boleh untuk berbuka. Ya apalagi kalau Bapak melakukan perjalanan ke Surabaya, ke Medan, ke Jogja, wah itu mah udah sangat boleh, ya. Ada sebagian ulama mengatakan 80 kilo juga boleh. Ada yang sesuai kosong sholat 86 kilo juga boleh. Tapi di bawah itu memang tidak boleh. Meskipun ada pendapat yang ekstrim, kata Imam Hanafi boleh 1 kilo juga boleh. Tapi kan amat naif lah. Masa dari sini ke WTC Serpong aja Bapak buka, Bapak tanah abang belajar buka, malu-maluin banyak.
belanja ke Tanah Abang alasan musafir kan, bukan mustahil kebelah dulu itu belanja kuat puasa agak. Jadi ini para jamaah ya, kesimpulan dari tentang mudik musafir, dia boleh berbuka dengan alasan musafir. Jadi meskipun hadis-hadisnya mengatakan ya silakan, tapi ulama mazhab termasuk Imam Syafi'i merinci menjelaskan perjalanan keluar rumahnya itu harus sebelum fajar. Artinya harus dilakukan di tengah malam. Jadi ya minimal 2:30, 3:30 masih boleh lah. Pokoknya sebelum fajar menyingsing, sebelum subuh dia harus sudah meninggalkan rumah. Kalau sudah seperti itu, karena ini pendapat Imam Syafi'i sebagai mazhab kita, jadi nanti Bapak Ibu nggak usah ragu lagi. Kalau berangkatnya udah tengah malam, udah boleh aja berbuka. Tapi kalau kita mau tetap puasa, ya tidak dilarang, silakan. Tapi kalau kita buka, boleh dengan alasan ilahnya kita musafir. Tapi kalau berangkatnya asnain nahar, udah siang, apalagi habis zuhur, ya sebelum zuhur, itu para ulama mazhab termasuk zuhur melarangnya. Jadi kalau dia nanti buka dalam perjalanan, tidak boleh dengan alasan musafir. Tapi alasan yang lainnya bisa karena sakit, bisa karena masakok, bisa karena udah gak kuat, gak tahan, karena lelah, karena ini dia dibolehkan berbuka. Tapi kalau alasannya musafir, itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, ya, ini kesimpulan kajian kita hari ini. Jadi tidak sembarangan musafir itu lantas lalu kita bebas makan minum, Pak. Tetap ulama mazhab itu mensyaratkan beberapa poin, mengambil kesimpulan dari hadis-hadis yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi jamaah Ikhwan, khususnya Puri Serpong. Ntar kalau mau mudik, ya kalau bisa berangkatnya sebelum fajar, supaya disebut kita musafir. Jadi nanti bukanya itu sah, betul-betul sah, diperbolehkan, karena memang kita mengikut pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, kecuali Bapak ikut mazhab Daud Az-Zahiri, ya silakan aja. Ya, nggak dilarang. Kalau Az-Zahiri pokoknya buka, malah dia nggak boleh berpuasa. Ya. Tapi kan udah nggak ada mazhab Zahiri ya, yang ada hanya 4 mazhab, yang Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, dan pendapat jumhur ulama tabi'in dan para sahabat. Ya, itu aja pengajian singkat hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ingat, nanti kalau mau mudik jamaah Ikhwan, ya dengan adanya kajian ini, ya silakan mudik, ya usahakan berangkatnya sebelum fajar. Pokoknya bagaimana udah sebelum fajar, keluar aja sebelum fajar, ya udah keluar rumah. Dengan demikian ilat musafirnya kita sudah masuk memenuhi persyaratan. Ya, tapi kalau Bapak berangkatnya udah siap asnain nahar, ya Bapak boleh berbukanya, tidak boleh dengan alasan musafir. Tapi alasan sakit, masako yang lainnya itu diperbolehkan. Tapi kalau alasan musafir, kata Imam Syafi'i, itu tidak diperbolehkan, dilarang, karena tidak dimasukkan kategori musafir. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, ini hanya kajian, ya, yang penting dipahami, dimengerti. Setelah itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perjalanan, karena ini ilmu puasa, Pak. Ini ilmu puasa, ya harus begitu. Ya, kalau di Al-Quran kan nggak dirinci
televisi kayak begini dengan hadis dan pendapat ulama. Itu aja, silakan kalau ada yang bertanya. Ya silakan. Udah kedengeran. Tetapi kita lupa untuk sahur. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau lupa sahur ya gak apa-apa, cuma gak dapat pahala sunnah sahur aja, nggak berdosa. Ya paling resikonya bapak badan lemas. Ya paling kalau nggak sahur bawaannya pengen tidur mulu gitu. Atau di kamar atau nggak mau keluar karena energinya kurang. Dan yang kedua bapak nggak dapat pahala sunnah. Dan sahur ini hukumnya sunnah. Ya kita udah makan lalu dapat pahala, kan luar biasa. Kalau bapak selain di bulan Ramadan makan malam baru dapat pahala, yang ada diabetes misalnya. Betul nggak? Tapi di bulan Ramadan makannya aja kita dihitung dapat pahala, luar biasa. Ya, jadi kalau bapak nggak sahur ya nggak berdosa, ya. Atau mau melakukan perjalanan karena nyiapin badan supaya tidurnya full, bapak sampai lupa sahur, sekali lagi tidak berdosa, cuma resikonya lemas, ya, kemudian tidak dapat pahala sun. Itu aja, ya. Kalau mau melakukan perjalanan malah lebih banyak makan, ya, lebih banyak makan, yang minimal sahurnya nggak 3:30, ya 2:30 dia sudah makan sahur, meskipun nanti boleh berbuka karena musafir, tapi karena mau melakukan perjalanan, ya pasti badannya harus fit, harus sehat, makan minum vitamin apa, meskipun nanti kalau dia berangkatnya sebelum fajar dia boleh berbuka, ya tapi kan harus diisi badannya karena akan melakukan perjalanan. Itu aja mungkin jawabannya. Cukup? Ya. Kalau boleh saya aja Pak ya, ini bukan terkait dengan musafir atau mudik, tetapi karena profesi dia sebagai atlet, dia bertanding untuk menentukan menang atau kalah karena dia profesi sebagai atlet. Apakah dia boleh berbuka atau dikaitkan dengan hadisnya mana seperti itu? Terima kasih Pak. Jadi memang di bulan Ramadan ini ada beberapa profesi yang sangat memberatkan, ya. Contohnya seperti kuli bangunan yang memerlukan tenaga yang kuat, masakohnya itu berat, ya. Tadi disebut ada atlet juga. Nah sebagian ulama ada yang mengatakan ketika seseorang memang profesinya itu sangat berat, ya, sangat sulit dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, itu boleh dia berbuka dengan syarat ya betul-betul bahwa yang dia lakukan itu ya memang profesinya sangat berat dan sulit sekali, ya, seandainya itu dia berpuasa, ya, itu boleh, nanti dia cukup bayar fidyah dan qadha, ya. Tapi kata ulama kalau dia berpuasa itu lebih bagus daripada dia berbuka, ya. Seperti kalau atlet sekarang lagi ada All England umpamanya kan, ada atlet yang muslim, ya bapak lihat nggak ada atlet bulu tangkis Indonesia yang masih tetap berpuasa? Siapa? Yang udah tua itu siapa? Ahsan dia masih puasa itu Pak, meskipun dia sedang main bulu tangkis, jadi dia tetap masih mempertahankan puasanya. Tapi ada juga yang berbuka. Bapak lihat aja lah, ya di televisi itu sedang ada All England, ya. Kalau Ahsan kan memang dia ngomong bahwa dia akan tetap berpuasa. Ada juga yang atlet sepak bola yang main sama kemarin, ada yang tetap berpuasa. Tapi ada juga yang memang masakohnya karena memang sangat berat, dia tidak tahan akhirnya berbuka. Yang
sekali lagi ini masih debatable, ya perbedaan pendapat ulama gitu ya. Tapi ya bagaimanapun ini memang profesi yang tidak semua orang bisa untuk melakukan. Ustaz, gimana kalau begitu setiap pas puasa ada pertandingan atau ini dia buka terus, ya itu mau gimana? Karena memang itu kan sudah ada jadwalnya atau sudah ada waktu-waktunya. Kalau pas lagi kebarengan puasa ya apa mau dikatakan, kalau memang itu sangat memberatkan masakohnya. Ya, sekali lagi ya, tentu kembali kepada kekuatan iman, kekuatan fisik dari masing-masing muslim itu. Ya, saya yakin tidak semua, karena ada juga meskipun di bulan Ramadan justru malah dia tambah semangat. Itu ada. Ya, ada yang seperti itu. Jadi meskipun dia pekerja berat, bangunan ini itu, tapi gak semua orang itu berbuka. Ada sebagian yang tetap melaksanakan puasa. Nah, itu luar biasa tuh keimanan orang yang begitu juga. Saya yakin tuh orang betul-betul imannya betul-betul kuat gitu. Karena dengan profesi yang berat dia masih tetap berpuasa. Makanya malu kalau ada kerja kantoran di pemerintahan kerja umum gitu dong, buka mulu. Kerja baru maaf nge-grab umpamanya di mobil kan AC mulu, tapi malah buka gitu kan. Padahal kan profesinya nggak berat-berat bener lah. Apalagi kalau ada orang Islam di bulan Ramadan makan minum merokok, padahal ya orang yang sehat, orang yang mampu, orang yang kuat, tapi justru malah berbuka. Kamu dibilang ini jalik lah, itu orang kalau ada yang begitu di bulan Ramadan sama aja nantang Allah itu. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan ikut kayak begitu tuh aliran nggak benar kayak begitu. Aliran sesat gitu ya. Makanya kalau kita melihat orang makan minum di bulan Ramadan tanpa ada ilat, minimal kita benci sama orang itu. Bapak jangan malah senang gitu. Ya, kita harus benci melihat orang itu. Bencinya karena dia secara sengaja berbuka siang hari di bulan Ramadan. Itu kan dosanya luar biasa. Ya kan yang hanya 8 asnaf kan yang boleh berbuka di bulan suci Ramadan, yang hamil, yang menyusui, yang melahirkan, yang haid, yang sedang dalam perjalanan, yang sakit, orang tua yang sudah sangat tua tidak mampu lagi punya kekuatan untuk berpuasa. Di luar kelompok-kelompok itu kan nggak ada alasan. Masa tidak melihat orang badan sehat kalau dia orang Islam, ya? Dia secara sengaja makan minum merokok siang hari di bulan Ramadan. Makanya Bapak kalau naik angkot ada supir yang merokok bebas, tegur aja, ancam aja. Bapak kalau masih merokok saya nggak jadilah naik angkot Bapak. Bapak orang Islam bukan, minimal ada sikap lagi. Jangan melihat kemungkaran kita diem aja, setuju aja. Minimal ada rasa bencinya itu bukan benci karena apa-apa, benci karena dia melanggar syariat Allah. Nanti kalau kita setuju aja ya melihat orang makan minum itu jadi biasa, ya tidak ada sama sekali sikap kita selaku orang muslim. Saya suka iri Pak, sebelum saya akhiri, saya suka iri kalau melihat agama Hindu nyepi itu benar-benar nyepi Pak. Jadi kalau ada yang ngintipin lampu, ada yang nyetel itu pasti dipanggil, ditegur. Ya, di Bali itu kalau lagi nyepi ya meskipun di luar Bali kayak di Jakarta kemarin kan ada komunitas Hindu yang nyepi itu betul-betul. Saya itu kata saya Masya Allah pengen Ramadan itu nggak ada melihat orang yang makan minum siang hari secara bebas. Saya pengen ada Satpol PP amar ma'ruf nahi munkar gitu. Sampai saya ngomong ada ke polisi amar ma'ruf nahi munkar yang kerjanya busuk saja, tapi bukan dengan cara yang kasar, minimal negatif. Nah, Pak jangan merokok sembarangan, Pak jangan makan minum, Pak jangan minimal ada loh. Kalau kita cengang-cengang terkadang orang yang gak terima ribut Pak, ya ribut gitu. Tapi kalau ada aparat kan lain dia, karena memang itu kewajibannya. Ya, makanya saya bilang ada nggak di Tangsel gitu pengen ada satpol
sebentar ya gitu. Kalau emang perlu nanti kita bentuklah askar-askar gitu, tiap masjid saya ambil itu bisa gitu. Cuma terjadi ilegal kan. Disangkanya mau sweeping ntar rame ribut lagi serba salah. Jadi batin ini ngelihat orang makan minum merokok secara sengaja di siang hari itu, atau orang Betawi baru kata kita udah kayak gimana itu, pengen dengar Ramadan ini steril lah gitu. Tidak ada kayak perayaan agama lain, agama Hindu betul-betul nyepi itu ya, nyepi, nggak ada yang berani hidupin lampu, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani makan, nggak ada yang berani jalan-jalan, betul-betul nyepi. Tapi kenapa ketika umat Islam Ramadan, saya lihat banyak sekali yang makan minum secara sengaja di bulan suci Ramadan. Itu evaluasi muhasabah aja Pak. Ya makanya saya mimpiin pengen punya Satpol PP amar ma'ruf nahi munkar, polisi amar ma'ruf nahi munkar, minimal buat ini hanya mimpi aja Pak. Ya, kalau saya jadi wali kota mudah-mudahan saya beruntung. Apa tahu jadi ini malah jadi ngajak aja ya. Sambil ini itu mungkin pengajian kita hari ini. Satu lagi. Oh ada. Kalau dua masih kena 3 biar ganjil. Pakai mau tanya tentang hal yang ini kekinian. Tadi soal safar, menurut mazhab Syafi'i adalah diperbolehkan berbuka puasa karena safar jika berangkatnya sebelum subuh. Yang terjadi sekarang itu adalah kalau mudah dilakukan kalau dia menggunakan kendaraan pribadi atau jalan kaki. Tetapi yang sekarang adalah banyak juga pengguna kendaraan umum yang tiketnya itu berangkatnya namanya bis malam, berangkatnya siang, mulai jam 12, jam 2, jam 4 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya agennya bisa itu situ, kita di sini supaya safar kita keluar dari tengah malam, nunggu di sana sampai sore. Nah, kenyataannya seperti itu. Bagaimana? Apakah dia tetap bisa mendapatkan seperti yang tadi, atau bagaimana? Dia tetap melakukan perjalanan, startnya sore sesuai tiket dan perjalanan. Itu yang di sini. Kemudian kalau soal waktu, nah, dahulu Mekah Madinah berhari-hari pakai bis 6 jam, pakai kereta cepat cuma 1,5 jam. Jika demikian, secara jarak tetap sudah memenuhi syarat. Kalau demikian halnya, mana yang lebih baik antara dia itu berbuka atau dia tetap berpuasa jika sudah memenuhi syarat safar, berangkatnya sebelum subuh, jaraknya cukup jauh, tapi dia cuma perjalanan singkat. Gitu lagi. Terima kasih. Yang pertama, ya kalau memang ada ilah khusus, ya ada ilah khusus dalam pengertian, ya memang kalau memang tidak ada ya, umpamanya bus malam yang berangkatnya umpamanya jam 7 malam, ya atau maghrib atau habis isya, gitu kan. Kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa. Gitu dalam pengertian dia tetap dihitung safar karena ada ilah khusus yang memang tidak bisa dilakukan kecuali di waktu itu. Tetap. Makanya nanti pilihannya dia boleh mau tetap puasa atau boleh tetap dia berbuka. Itu tidak dilarang. Yang saya tahu kalau bus malam ada yang berangkat sebelum subuh, ya itu ada. Atau kereta, saya belum tahu kalau kereta. Ya kalau penerbangan malah justru bebas, kita yang menentukan waktu. Tapi intinya ini pendapat yang sifatnya pendapat ulama ya ketika dia bicara secara umum. Tapi kalau ada kejilatan khusus ya itu diperbolehkan. Prinsipnya kalau di Islam itu ada kaidah usul fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu sangat tergantung kepada alasan ilatnya. Ketika memang ilatnya tidak ada lagi perjalanan kecuali ba'da zuhur yang sifatnya non pribadi, maka ya diperbolehkan, dia tetap dikategorikan musafir, ya itu silakan. Orang yang berangkat sebelum subuh pun kata Imam Syafi'i dia masih dapat dua pilihan, boleh tetap dia berpuasa atau dia boleh berbuka.
berbuka. Cuma kalau dia berbuka nanti dengan ilah safar dia diperbolehkan. Ya, itu hukumnya. Ya, jadi kalau memang tidak ada jadwal kecuali jam itu ya diperbolehkan. Ya, karena ilahnya masuk seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya, sekarang kan udah singkat naik kereta 1 jam. Apakah itu tetap dihitung safar? Tetap dihitung safar. Ya, asalkan memang kalau tadi menurut Syafi'i dia berangkatnya sebelum subuh. Meskipun perjalanannya singkat, ya, dia tetap diperbolehkan untuk berbuka. Tetapi dia juga karena ini perjalanannya singkat, tidak seperti naik bus atau naik onta, ya kalau memang dia merasa kuat, ya dia silakan untuk tetap berpuasa. Jadi lebih enak malah, ya. Kalau naik kereta dari Madinah ke Mekah, ya kalau saya sih tetap berpuasa karena kan waktunya singkat, tidak melelahkan, tidak ada masyakoh. Sayang kalau sampai dia berbuka. Ya kalau ilatnya udah masuk lah. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu berapa ratus kilo itu? Itu udah pasti lebih dari 100 kilo. Ya, udah lebih. Makanya silakan. Tapi karena ada transportasi yang sangat cepat, ya kayak Bapak ke Bandung sekarang naik kereta cepat, bus, udah pada naik belum? Kasihan bener belum naik. Naik dong kali-kali ya. Itu kan perjalanannya cepat bener. Jadi masa Bapak kalau mau dari Jakarta ke Bandung dengan jarak yang sangat cepat naik kereta itu, ya Bapak tetap dihitung musafir, apakah tetap berbuka atau puasa? Ya kembali ke diri Bapak yang tahu. Kalau memang berat Bapak buat, Pak, nggak kerasa apa-apa nih, tahu-tahu udah sampai, masa mau buka? Kan saya, meskipun dihitung musafir, kalau kita tetap berpuasa itu lebih bagus, Pak, daripada kita batalin puasa. Naik pesawat cepat benar gitu. Meskipun kita musafir, berangkat jam 7 malam, habis selesai jam 9 atau tengah malam kan ada pesawat yang jam 3, jam berapa, silakan. Kita musafir, tapi kan nyaman. Ya kalau kita merasa badan kita sehat, kuat, nggak ada masalah, ya lebih bagus kita berpuasa daripada kita berbuka. Ya kan, tinggal pilihan ada pada diri kita masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi itu Nabi banyak memberikan kemudahan ini, makanya di hadis-hadisnya insita silakan, mau puasa silakan, mau buka silakan. Cuma kata Nabi, kalau kau berbuka itu adalah rukhsah, kasih sayang Allah. Jadi Allah sayang nih sama kita yang sedang dalam perjalanan, silakan diambil Pak Hasanul, itu bentuk kasih sayang Allah, tidak dilarang. Ya, seperti itu ya, Pak Ustaz. Singkat saja. Satu lagi. Tanggung tadi mengenai profesi, tadi kan profesi atlet ya dan profesi pekerja bangunan yang dia begitu berat, ya, maka pendapat ulama bisa dibolehkan tidak berpuasa seperti itu. Nah, bagaimana dengan profesi bisnis? Nah, misalnya dagang makanan atau dagang nasi misalnya, kan itu kan mempermudah, memberi akses orang-orang yang tidak berpuasa seperti itu. Apakah itu masuk ke dalam profesi bisnis? Ya itu nggak boleh berbuka lah. Makanya hati-hati jualan di bulan Ramadan itu jangan memberi peluang orang untuk makan minum. Makanya yang boleh jualan itu dia harus tahu waktu, ya. Artinya dia harus memfilter yang membeli makanannya itu adalah hanya orang-orang yang boleh berbuka di bulan suci Ramadan. Jadi di luar ilat itu nggak boleh. Ya, masa orang nggak puasa malah kita kasih makanan? Sama aja kan memberikan jalan untuk melanggar syariat Allah. Makanya hati-hati. Makanya selalu saya bilang, waktu rapat sama Pak Wali Kota kan saya bilang, Bapak lihat surat edaran Wali Kota Tangerang Selatan Pak Gunadi bulan Ramadan. Aturan Ramadannya itu saya tambahkan dari MUI Pak Wali, yang boleh drive thru, yang boleh
makan di tempat dan boleh beli makanan secara itu hanya kelompok orang-orang yang boleh berbuka di bulan suci Ramadan. Jadi harus ditempel di warungnya itu. Yang boleh beli makanan ini satu ibu hamil, orang sakit, orang sedang dalam perjalanan, lansia, orang ini. Nah itu yang boleh. Di luar itu nggak boleh. Karena ini bulan suci Ramadan. Makanya kalau mau dagang pun silakan, tapi hati-hati, jangan sampai itu menjadi jalan malah untuk melanggar syariat Allah. Makanya kan saya bilang kalau mau dagang yang jualan umpamanya takjil, ya silakan, tapi jangan waktunya itu malah sebelum waktu berbuka. Ya bolehlah pada asar itu sudah mulai, ya. Jangan sampai jualan takjil dari jam 12 gitu. Sampai yang mau beli orang judulnya juga buat buka, berarti itu buat orang yang berpuasa. Nah makanya yang warung-warung di surat edaran wali kota itu alhamdulillah udah ditambahin hanya boleh melayani orang yang boleh berbuka di bulan suci Ramadan, dari mulai yang hamil, menyusui, ya, yang head, yang dalam perjalanan, yang sakit, yang lansia, yang ini, yang musafir. Nah hanya kelompok itu, di luar itu nggak boleh. Secara sengaja kita berdagang di bulan Ramadan, memberikan makanan kepada orang yang tidak berpuasa, yang tidak ada ilat syar'i. Ya. Tapi kan banyak yang nanya, Ustaz, mana mungkin kita kalau jualan nanya dulu, mana atu-atu gitu. Bapak lagi head gitu kan, lagi ngelahirin, apa itu orang beli ditanya begitu. Bahkan kan di hadis-hadis Nabi juga Pak, makannya aja orang yang boleh berbuka itu nggak boleh di tempat umum, tapi harus menjaga jangan sampai terlihat orang yang berpuasa. Begitu. Artinya betul-betul dijaga Ramadannya. Nah kalau ini kan kalau bebas makan minum, kan udah gak benar ya. Nah itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau yang bisnis, yang dagang, ya nggak ada alasan Pak untuk berbuka, ya nggak ada alasan untuk berbuka karena masakohnya itu tingkat kesulitannya itu nggak ada, tingkat masakohnya, ilat hukumnya nggak masuk, ya nggak masuk gitu. Makanya tetap dia harus berpuasa, tidak boleh berbuka karena ilat hukum masakot yang memberatkan bagi dia tidak ada, dan dia hanya boleh berjual beli atau mengasokkan dagangannya hanya di waktu-waktu menjelang berbuka, atau boleh dia dari zuhur jam 2 jam 1 dengan syarat yang membelinya hanya 8 kelompok yang diperbolehkan berbuka di bulan suci Ramadan. Di luar itu harus berani nolak, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan ini mah orang beli dikasih aja gitu kan. Padahal kita lihat dia orang Islam badannya sehat kayak ini, harus berani nolak, Pak. Ya harus berani nolak. Tapi hal kayak begini sulit Pak. Sulit Pak. Kembali kepada keimanan masing. Saya selalu bilang udahlah, kalau bulan Ramadan mah sekiranya akan merusak ibadah kita, bukan gak rusak lah. Ya, untung gak seberapa, dunia gak seberapa, malah kita rugi akhirat. Ya udahlah, dunia sekali-kali kita tekan begitu, jangan terus ngikutin hawa nafsu dunia. Ini mah nyari duit kagak ada berhentinya begitu kan. Sampai Ramadan kagak puasa kagak ini. Ya janganlah, sekali-kali dalam pengertian ya Ramadan ini bulan yang sangat mulia, disebutnya Sayyidus Syuhur, rajanya bulan Pak. Sayang kalau tidak kita manfaatkan buat ibadah, ya sayang benar pokoknya. Ya tapi bagi orang yang merasa betul-betul manfaat Ramadan, tapi kalau yang nggak merasa ya biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Tapi bagi orang yang keimanan, yang keislaman yang benar-benar, tentu dia akan betul-betul memanfaatkan Ramadan buat memaksimalkan ibadah. Sayang benar. Itu mungkin aja ya.
jawaban singkat saya. Saya minta maaf kalau kurang memuaskan, karena saya bukan alat pemuas. Nanti bisa ditambah-tambah dari referensi yang lain. Ini saja pengajian kita subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi ini materi tentang sahabat ya, karena saya yakin jamaah di sini nanti akan ada yang melakukan perjalanan mudik. Ya, udah pegangannya ini aja. Ya, pegangannya ini aja. Kalau memang nanti Bapak Ibu akan melakukan perjalanan mudik, supaya mudiknya sah, safarnya sah, betul-betul sesuai dengan madhab yang kita anut, yaitu madhab Imam Syafi'i. Ya, itu saja. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa kifaratul majlis. Subhanallah. Sekian dari